masih jadi istrinya Ijong itu, apa nggak capek kami aja keluarga yang tiap malam terganggu, tidurnya capek mendengar hanya berantem aja, berantem aja. Saya dan keluarga mungkin cukup gerah ya dengan pemberitaan yang terjadi, apalagi yang seperti mencoreng nama baik saya mungkin ya bisa dibilang gitu. Padahal kan itu semua tidak benar. Hai, selamat siang semuanya, saya Kak Rose. Hari ini Daniel kembali menemani, dia sekarang datang sudah menjadi bapak pakai CK ya, bapak ke bapak ya. Dan kita semua sudah siap untuk memulai hari Senin ini di acara Rumpi. Bukan memulai hari sih, membuat aku senyum ceria lah ya. Oke, kita mulai di pojokan dulu sebelum kita menuju ke bintang tamu. Bintang tamu saya seru-seru banget loh bintang tamu saya. Aduh, dijamin. Ada Indra Bruggman, ada Benny Simanjuntak. Kayak ini dua orang ini mempunyai kisah dari tahun lama. Jadi kita akan tanya-tanya banyak cerita seru ya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan untuk bahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Oke. Dari ini yang lagi rame ya. Ini sih beritanya nggak terlalu update, tapi ini rame banget dari vlognya Rizky Bilar, ya kan? Ya. Ini jadi mereka ada permainan tuh, setuju nggak setuju gitu. Terus pertanyaannya adalah tentang setuju nggak setuju tentang apa sih? Bahwa cowok itu harus traktir cewek apa gimana gitu ya. Terus Lesti itu bilang dia bertahun-tahun dulu pacaran nggak pernah dibeliin apa-apa, ya kan? Akhirnya kan orang jadi ingat, lah dulu Lesti lama pacarannya sama siapa? Ya balik lagi ke yang itu ya kan, jadi rame lagi deh. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Harus memberi yang lebih pada wanitanya. Kalau Dede juga begitu, karena Dede waktu itu pernah punya pengalaman lama banget kan ya, punya pacar sampai seumur-umur begitu tuh Dede nggak pernah namanya dibayarin. Sampai yang mana nih? Pantesan nggak setuju ya. Iya, pacarnya dulu namanya juga Rizky ya kalau nggak salah ya. Suaminya Rizky juga ya namanya ya. Oke. Tapi yang suaminya ini dia bilang bahwa kalau dia tuh sama istrinya tuh akan lebih, pokoknya harus memberikan yang lebih gitu lah kalau dia apa, pokoknya buat perempuan yang dia cintai gitu. Akhirnya ya rame lah ya kan di lapak Rizky yang satunya. Sampai akhirnya Rizkynya Ridho itu posting lah. Kita nggak tahu lah ini postingan buat siapa. Tapi kok kayaknya nyambung-nyambung gitu ya. Coba kita lihat. Postingannya Rizky Ridho. Duh tulisannya kecil-kecil banget ya ampun. Tolong sedih aku. Intinya adalah pokoknya dia bilang, orang yang berjiwa besar itu tak perlu menjatuhkan orang lain untuk menunjukkan itu ya kan. Bacain deh. Pokoknya intinya gitulah. Terus abangsanya masalahnya buat apa sih orang buka-buka. Setiap orang pasti ada keburukannya gitu ya. Lain kali tolong kasih terjemahan. Udah tahu saya matanya udah ini gitu ya, nggak kelihatin. Tulis aja ya pokoknya intinya gitulah. Dia membuat kalimat-kalimat mutiara yang menunjukkan ya udah sih. Udah move on, kenapa sih harus diungkit-ungkit gitu kalau nggak salah ya kurang lebihnya. Coba kita lihat komentar netizen. Komentar netizen adalah gini. Fix. Lesti move on jalur ilfil. Oke, tulisan fix ya benar kayak gitu ya. Nggak pernah dibayarin, alhamdulillah untung nggak sampai nikah katanya gitu. Ya, yang berikutnya, cewek minta ini itu sebenarnya cuma tes si cowok perhitungan enggak. Lanjut, bilang aja nggak mau bayarin, pakai dibilang nggak logis. Sok kok kalau laki yang tulus mah mau kita pakai atau enggak ya beliin aja. Yang penting kitanya seneng lah. Lanjut, bukannya matre tapi kalau pengen ceweknya cantik harus mau modalin katanya gitu ya. Kenapa komentarnya begini? Karena sebetulnya ada tuh video yang lama dulu waktu Lesti masih belum kerudungan. Itu Lesti pernah bikin story bilang gini, ih aku tuh apa sih nggak dibayarin sama si Rizky yang dulu waktu itu masih pacarnya. Lesti mau minta dibeliin make up, kata Rizky, ya bukannya nggak mau beliin tapi nggak logis aja, kan make up udah banyak di rumah, ini nggak perlu amat dibeliin gitu. Gitu kan, Lesti bilang pelit ya emang ya. Lupa deh tapi videonya yang nggak bisa kita tampilin ya karena ya gitu deh, lihat aja sendiri di TikTok banyak. Oke lanjut, gimana kalau langsung
aja kita ke bintang tamu kita. Aku udah nggak sabar nih ngobrol sama Indra Bruggman ya kan. Dia udah nggak sabar juga pengen aku tanya-tanya ya. Pacarnya siapa ya kan? Kenapa kok dia kurus? Ada masalah apa? Karena biasanya teman-teman saya yang tiba-tiba kurus itu ada masalah. Ada masalah apa sih kawan? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Indra Lesmana Bruggman, aktor sekaligus model berusia 40 tahun yang pernah memerankan tokoh bagus dalam sinetron Genie. Genie ini memposting foto dengan Jonathan Frizzy atau Ijong dan menuliskan pernah meniti karir bersama di Contoh Manajemen milik Benny Simanjuntak, lalu satu kontrakan hingga masak bersama. Pria yang pernah dikabarkan akan menemui orang tua Cita Citata usai lebaran kemarin, namun sudah tidak berkomunikasi dan Cita diduga telah memiliki kekasih. Anak kedua dari 4 bersaudara yang disebut netizen kurusan ini menjadi salah satu artis Indonesia yang disukai Maria Ozawa selain Ariel Noah dan Chico Jericho. Bagaimana tanggapan Indra Bruggman sebagai sahabat atas kasus perceraian Ijong dan Dena Devanka? Dan benarkah Indra kurusan karena ditinggalkan orang yang dicintai, salah satunya Cita Citata? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baik, sudah bersama Indra Bruggman. Aduh akan ganteng. Ibu Apa cantik, kabar? alhamdulillah sehat. Kita tuh undang kamu karena kok makin lama makin kurus ya. Coba kalau nggak Sirik percaya ya? kita lihat Google-nya bunyinya. Ngeselin kamu. Orang lain kalau lagi PPM makin lebar, kamu makin kurus. Indra Bruggman kurus. Nah, Ya, untuk membuktikan kita akan tampilkan foto-fotonya dari masa ke masa. Apa yang terjadi perubahan dari Indra Bruggman. Coba lihat fotonya tuh. Ya kan? Ini yang udah lama ini yang terbaru ini. Ya. Di situ karena kelihatan banget kurus banget. iya. Karena memang ini sekarang ya ini ya, Ini mau ikut apa sih, kontes apa sih akan Miss Universe. Mungkin karena ini operasiannya udah meresap kali ya, jadi makin kurus gitu. Serius. Serius, Kenapa sih kurus? nggak ngerti kenapa kurus. Karena Katanya nggak makan doyan makan. banyak. Makan banyak. Kadang-kadang makan mie instan jam 1 malam pakai nasi, pakai telur. Tapi nggak kurus-kurus gitu. Nggak gendut-gendut. Mungkin karena intensitas sepedaannya juga lumayan banyak. Kadang-kadang seminggu itu 3 kali, 4 kali. Mungkin itu kali yang bikin kurus. Bukan pikiran ya. Pikiran juga Apa sih yang dipikirin? banyak. Banyak yang dipikirin. Kayak misalkan pekerjaan, terus juga masalah. Saya kan baru ditinggal sama ibu baru setahun ya. Tapi Jadi terasa seperti sebulan. ya, setiap hari saya kangen gitu. Ya mungkin itu kali yang bikin kurus. Ada fotonya ibunya. Indra yang meninggal di bulan September ya. September ya, Hampir 1 tahun. iya September ini. Masih terasa ini banget. Masih sampai yang setiap hari tuh ngebayangin bagaimana mama di rumah gitu. Terus sadar bahwa oh ya, nggak akan bisa ngelihat senyumnya beliau lagi, nggak akan bisa ngobrol lagi, nggak akan bisa jalan-jalan lagi sama beliau gitu. Sedih lah memikirkan itu. Gitu. Bukannya kita nggak ikhlas ya, Ya. cuman sosok beliau di kehidupan saya itu begitu dalam gitu. Sampai saya nggak mau pergi ke Yogyakarta lagi. Karena itu terakhir kali kita liburan bareng. Gitu. Padahal saya pengen ke Jogja. Jogja itu bagus. Tapi itu liburan terakhir saya sama ibu. Dan saya berdoa sama Allah. Saya nggak mau rasa sakit ini hilang. Karena rasa sakit ini membuat saya mau yasinan setiap hari. Mau baca Quran setiap hari. Karena ibu saya. Saya ngebayangin, saya kirim doa itu saya seperti memberi makan. Jangan sampai almarhumah kelaparan di sana. Saya doa tiap hari. Rasa sakit itu yang membuat saya jadi energi untuk berdoa. Untuk menjadi lebih baik. Dan betul nggak sih bahwa membuka usaha kafe itu juga amanah dari almarhumah? Cita-cita saya sama beliau. Cita-cita saya, adik, kakak, pengen ada kesibukan untuk beliau. Dulu beliau berjualan gorengan. Sampai saya punya pekerjaan, punya penghasilan. Saya pengen beliau menikmati masa tuanya. Cuman jalan-jalan sama kami, sama anak-anaknya. Tapi seiring berjalannya waktu, itu bukan yang terbaik buat beliau. Beliau itu pengennya ada kesibukan. Oleh karena itu saya berdiskusi sama adik, sama kakak, yuk kita bikin usaha biar kita ada
apa ya, kerjaan bareng-bareng, biar beliau ada kesibukan, ada gairah lagi untuk hidup. Beliau sempat melihat kafe itu. Makanya saya berusaha sama adik sama kakak untuk mewujudkan apa yang kita omongin kemarin sama almarhumah. Almarhumah pengen kami adik-beradik lebih kompak lagi. Gitu. Dan sekarang saya wujudkan, kami wujudkan. Mudah-mudahan beliau lihat di sana dan tersenyum. Lihat anak-anaknya gigih, kompak, bareng-bareng. Membuat sebuah usaha. Itu makanya waktu terakhir aku ketemu kamu kan, kamu cerita bahwa sampai meja kursi aja gitu. Itu kamu bikin sendiri gitu, sedemikian personalnya kamu di kafe itu. Kafe itu bukan cuma sekedar bisnis untuk kami, tapi ada rasa di situ. Sebagai bentuk cinta kami buat mama. Oh. Ada Berat lagi sih. barangkali yang sebenarnya mama masih inginkan, pengen kamu wujudkan untuk membahagiakan mama yang belum kesampaian? Enggak. Saya yakin pasti setiap orang tua dimanapun pasti pengen menginginkan lihat anaknya menikah. Saya belum bisa wujudkan itu. Gitu. Mungkin itu adalah yang saya agak sesali. Gitu. Mama pernah bertanya itu. Beliau orang yang sangat baik. Tidak pernah yang nge-push saya untuk nikah dong. Tidak. Gitu. Ya. Beliau cuman kalau udah nikah pasti ada orang yang bisa ngurus Wah, udah bisa tenang. Cuma sekedar itu. Ini ngomong-ngomong soal orang tua yang berarti banget dalam kehidupan kamu, Indra, gitu ya. Saya juga, perjalanan karir kamu tuh kan juga panjang banget ya. Maksudnya itu juga pasti atas doa orang tua kamu. 10 tahun yang lalu kamu kehilangan sosok ayah. Ya. Kemudian tahun lalu baru kehilangan ibu. Jadi pasti berat sekali. Ada sosok lain juga yang ada di dalam kehidupan kamu. Foto yang kamu unggah di bulan April ya di Instagram kamu. Coba kita lihat. Ini. Jong. Ijong dan manajer kalian, Ya. Bang Benny Simanjuntak gitu. Oke, dan ada Hengki Kurniawan juga. Ini Iya. kenapa kamu posting ini kemarin di bulan April? Udah lama kita nggak pernah ketemu. Terus Ijong mau bikin konten YouTube. Aku bilang, Ketemu di situ. datang Jong ke kafe gua. Gitu, kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya ketemu, udah kita ketawa-ketawa. Karena kalau sama Ijong ini nggak pernah kita bisa ngobrol serius. Selalu Bercanda. ketawa-ketawa gitu. Nah ini sekarang dia lagi ada masalah tuh ya. Iya. Dan ada tuduhan dia melakukan KDRT. Kamu sebagai temannya kebayang nggak atau percaya atau gimana ya? Gini ya, saya kenal Ijong tuh dari 20 tahun lebih yang lalu. Saya tahu dari dia mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dan saya nggak melihat Ijong ada mengarah ke arah sana. Gitu. Tapi saya juga kan nggak tahu kesehariannya bagaimana gitu kan. Setiap orang kan Dan ada tidak prosesnya. selalu stabil. Oke. Hari demi harinya tuh pasti emosinya kan kita nggak pernah tahu ya gitu. Tapi Gimana kalau mudah-mudahan kita- itu nggak benar. Kita tanya sama omnya aja. Lebih seru kayaknya. Silakan Mas Benny Simanjuntak. Hai. Tetap loh. Aduh aku seneng ya. Ini Aku dengar ada yang tokoh-tokoh lama. nangis-nangis. Siapa yang nangis-nangis? Aku dengar aja tadi. Ya apa? Sini. Ini nggak boleh dekat-dekat ya. Coba kita lihat dulu profilnya Om Benny Simanjuntak berikut ini. Benny Simanjuntak, pendiri Contoh Manajemen berusia 52 tahun ini merupakan paman dari Jonathan Frizzy atau Ijong. 30 Agustus 2021, Dena Devanka menggugat cerai Jonathan Frizzy setelah 9 tahun menikah dan menggugat hak asuh atas 3 orang anak-anaknya.
Isu keretakan rumah tangga Ijong dan Dena dikabarkan karena video kedekatan Ijong dengan Ririn Dwi Ariyanti pada September 2020, ditambah Dena pernah mengatakan supaya Ririn saling jaga perasaan, dan Juni lalu Benny membuat pernyataan bahwa Ijong dan Dena akan bercerai karena Dena cemburuan. Mei 2021, Dena melaporkan Ijong atas dugaan KDRT hingga Benny mengatakan Ijong akan melaporkan balik Dena. Bersamaan dengan kasus perceraian Ijong, Ririn Dwi Ariyanti juga digugat cerai oleh Aldi Bragi pada 30 Agustus 2021. Mengapa Benny Simanjuntak ikut campur dalam rumah tangga keponakannya? Dan bagaimana kelanjutan laporan balik Ijong terhadap Dena atas dugaan KDRT? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah. Dan sudah ada manajer hits lawas ya dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, Om Ben. Iya. Duduk di sini untuk Yoi. pertama kalinya ya. Di kursi ini kita ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benak Om Ben ketika mendengar kalimat-kalimat durjana berikut ini. Apa yang terlintas cepat di benak Om Ben? Ya, apa komentarnya ketika mendengar Benny Simanjuntak pengen tampil dan pansos sama Ijong, makanya ikut campur di drama pernikahan Ijong dan Dena. Aduh enggak deh, capek gue tampil dari tahun 90-an. Gue hanya mau membantu ponakan yang sudah nangis-nangis datang ke saya. Oke. Apa yang terlintas cepat kalau mendengar? Sebenarnya Ijong tuh nggak mau laporin balik Dena, tapi itu semua karena dikompor-komporin sama Om Ben. Sebenarnya yang rusak namanya itu si Ijong. Jadi yang melakukan KDRT itu juga Dena, bukan Ijong. Saya bisa buktikan nanti. Oke. Apa yang terlintas cepat di benak Om Ben ketika mendengar Om Ben Simanjuntak kesel sama Dena karena semenjak menikah dengan Ijong, semua urusan pekerjaan nggak boleh lagi dipegang sama Om Ben. Tidak ada urusannya itu. Cuman sejak kenali Dena, dia itu menjauh dari saya dan keluarga. Oke. Apa yang terlintas cepat di benak Om Ben ketika mendengar? Sebenarnya Ijong dan Dena bisa rujuk, tapi gara-gara Om Ben, maka akhirnya semua jadi lebih kacau. Tidak mungkin, karena dari yang sekarang saya tahu, mereka itu sudah cekcok. Hanya 3 tahun mereka bisa baik, setelah itu hancur badannya Ijong dipukul-pukulin. Apa yang terlintas cepat kalau mendengar yang posesif itu sebenarnya Om Ben ke Ijong, bukan Dena ke Ijong. Saya itu tidak pernah turut campur tangan selama 9 tahun. Itu juga setelah dia marah-marahin Ijong di depan saya tidak ambil pusing. Setelah Ijong datang, nangis ke saya, baru saya action. Oke, kasih semangat buat Om Ben. Om Ben, kita bergabung bersama ini nih anak-anak asuhnya nih. Yang sering dimarah-marahin juga nih dulu. Jangan sampai sebelah sana Om Ben. Oke. Om Ben, kita lihat ada artikel yang terbaru ya bahwa dari update kasus gugatan perceraian yang diajukan Dena kepada Ijong, ada juga kan laporan di bulan Mei mengenai KDRT yang diajukan oleh Dena untuk Ijong gitu ya. Dan kabarnya terakhir bahwa pihak Ijong juga melaporkan soal KDRT. Dan itu sudah dilakukan hari ini, Om Ben? Sudah. Tapi jadi sebenarnya ada 2 poin yang dilaporkan. Ijong itu kena ke psikis. Oke. Jadi di Polda itu psikis. Cuman tadi ada beberapa surat yang harus harus disiapkan. Jadi untuk menghemat waktu karena keburu sudah janji pada wartawan, Ijong melaporkan KDRT di Jakarta Selatan, di Polres. Dan betulkah bahwa salah satu buktinya itu ada visum juga, ada rekaman juga? Ada visum, ada rekaman juga. Dan rekaman ini menunjukkan bahwa ini salah satu yang membuat... Jadi gini loh, Ijong itu, Indra tahu, Ijong itu pendiam. Pernah nggak lihat Ijong tuh bikin status berantem, dipukul atau apa? Enggak. Nggak pernah kan? Dan itu selalu yang pansos itu bukan saya, istrinya gitu loh. Saya sebenarnya tidak mau tahu urusannya. Karena saya sudah terbiasa 9 tahun tidak ngurusin ponakan saya. Karena tahun 2014 juga saya sudah di Hollywood, membangun kerja di sana. Dan waktu terakhir saya datang tahun lalu, kebetulan kan COVID. Jadi saya nggak bisa balik, mau syuting di Danau Toba. Jadi tim kita balik ke Hollywood, saya tinggal di sini. Nah, jadi waktu itu saya datang ke Bandung waktu Natal. Saya mau pijit, tiba-tiba Dena itu maki-maki. Anjing apa? Gitu kayak orang gila. Saya bilang, loh itu kenapa? Gitu kan? Terus enggak gitu. Akhirnya mereka entah kemana pergi, terus barulah saya tanyain tuh, saya tanyain adik-adik. Kebongkarlah bahwa mereka selama ini sudah tiap hari berantakan. Jadi mendengar sendiri ya? Iya, saya dengar sendirian, saya tidak mau tahu. Sebenarnya ini nggak boleh saya kasih tahu sama orang. Cuman sekedar untuk rumpi aja,
biar tahu bagaimana, ada nggak manusia yang seperti ini. Ini apa Om? Nih, lihat. Inilah yang KDRT kan? Nah, oke. Dan ini lagi KDRT. Coba lihat ini KDRT. Ini boleh ditunjukin? Lihat ini KDRT. Ha. Tapi yang lebih KDRT, pakai apa dipegangnya coba? Oke. Nah, coba lihat dulu nih. Coba nih, mesti dilihat semuanya. Tuh pakai apa ini? Dan akhirnya Ada tuh alat. dulu. Akhirnya bagaimana badannya? Akhirnya bagaimana? Beginilah keadaan Ijong. Nih, beginilah keadaan Ijong. Tuh, lihat nih Oke. bahunya. Indra Bruggman mau lihat ini kita. Jadi maksud saya begini loh. Nah. Begini loh. Saya menunjukkan ini saya tidak mau ke umum Ya. karena bagaimanapun saya masih menganggap Ijong itu ponakan yang paling saya sayangi seperti anak saya. Dan saya sadar bahwa dia punya anak 3. Saya tidak mau ini jadi masalah yang sangat pelik yang nanti jadi meluas ya. Tujuan saya itu baik. Saya sudah keluarga dengan keluarga sudah ketemu mengatakan bahwa baiklah dicabut itunya gitu loh. Dia bangga dengan surat visum yang hanya di tangan lebam. Tapi dia tidak tahu ini, coba lihat hancurnya. Kalau orang juga, jangankan ponakan saya dibuat begini. Orang saja saya bisa bantu, saya gugat itu yang beginiin, apalagi ponakan. Kita Gitu masih loh. akan bahas lagi lebih dalam ya. Benarkah itu adalah salah satu hal? Ada hal lain lagi yang menjadi pemicu konflik dan menyebabkan keluarga akhirnya juga angkat bicara. Selain berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.